Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang topik solar cell, di mana judulnya adalah aditif untuk kontrol morfologi dalam sel surya organik efisiensi tinggi. Dengan nama kelompok yang pertama, Florida Medista Tunabenani, 2. Marta Irmina Huarmelu, 3. Patricius Marianto Bria, 4. Roswita Teti, 5. Arminda Tekumanek. Langsung saja ke pendahuluan. Fotovoltaik heterojungsi massal BHJ mewakili salah satu teknologi paling menjanjikan dalam konversi energi biaya rendah, throughput tinggi, dan ramah lingkungan. Salah satu dalam produksi BHJ adalah kontrol morfologi, di mana kontrol morfologi adalah salah satu pilar kemajuan luar biasa baru-baru ini dalam efisiensi konversi daya. Tinjauan ini berfokus pada kontrol morfologi dengan memproses aditif pelarut yang telah diadopsi secara luas dan menunjukkan kompatibilitas yang menjanjikan dengan pemrosesan skala besar. Kedua, mekanisme kerja sel surya BHJ terkait dengan nanomorfologi. Massa heterojungsi atau BHJS, di mana elektron donor dan elektron akseptor dicampur bersama-sama, yaitu pada gambar 1A, merupakan struktur perangkat yang paling menjanjikan untuk efisiensi tinggi sel surya organik. Struktur nano 3 dimensi yang kompleks memiliki efek mendalam pada efisiensi konversi optoelektronik. Pada dasarnya, semua mekanisme kritis konversi cahaya menjadi listrik terjadi di dalam lapisan BHJ. Berikut adalah gambar A. Gambar A itu adalah pembawa elektroda transparan mengangkut lapisan pembawa, yaitu pada bagian pertama, dan pada bagian bawah itu mengangkut lapisan elektroda logam. Untuk gambar A itu adalah ilustrasi struktur perangkat BHJ tipikal, di mana domain pencampuran yang dipisahkan fase diapit di antara lapisan pengangkut, pembawa atau elektroda logam, lapisan elektroda transparan. Yang bagian B, yang pertama itu eksiton generasi, eksiton difusi, eksiton separatin, transparan, pembawa. Dan pada gambar B itu yaitu hambatan mekanisme kerja campuran BHJ, termasuk pembangkitan eksiton pada eksitasi cahaya, difusi eksiton menuju antarmuka, donor atau akseptor, pemisahan eksiton pada antarmuka, donor atau akseptor, dan transportasi pembawa menuju elektroda masing-masing. Yang berikut adalah OPVS tercanggih, di mana mekanisme yang dijelaskan di atas mempengaruhi ikatan sifat fotovoltaik dalam hal tegangan rangkaian terbuka atau vol, rapat arus busur pendek atau C, dan faktor pengisian atau FF yang dapat ditemukan dengan pengukuran kurva rapatan tegangan fotokumen pada gambar 1. PCS dapat diwakili kombinasi istilah-istilah ini seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut, di mana PCS sama dengan VOC dikali JSC dikali FF dibagi atau per PIN, di mana adalah insiden intensitas cahaya. Selain itu, sel surya B biasanya diimplementasikan ke dalam struktur perangkat binit, di mana lapisan B diapit di antara lapisan pengangkut cimir yang menyangga fungsi kerja dan meningkatkan pengumpulan pembawa antara lapisan aktif BHJ dan elektroda seperti yang ditunjukkan pada gambar 1A. Yang berikut adalah pengolahan morfologi BHJ. Mekanisme yang dijelaskan di atas mempengaruhi ikatan sifat fotovoltaik dalam hal tegangan rangkaian terbuka atau vol. Peran sentral morfologi pada dasarnya, setiap aspek proses fotovoltaik dan sifat perangkat
ditekankan dalam mekanisme kerja sel surya B yang terkait dengan nanomorfologi. Dengan demikian, gambaran umum morfologi ideal akan memerlukan struktur pada berbagai skala panjang, dari pemesanan molekul lokal ke domain atau jaringan yang dipisahkan oleh fase global. Namun, hanya larutan yang memproses lapisan BHJ dari campuran larutan bahan donor dan bahan akseptor dalam satu pelarut biasanya menghasilkan morfologi yang berkolerasi dengan miskin sel surya. Nah, pada tabel sel surya polimer BHJ yang dikontrol morfologinya dengan PCA lebih dari 7%. Salah satu bahan BJS yang pertama itu perangkat persimpangan tunggal PT B7 garing PC 71BM dengan persennya 74-92% dengan strategi pengendalian morfologi BHJ-nya menggunakan pemrosesan dengan aditif pelarut. Bahan yang kedua adalah PBDTT garing C garing T garing PC 71BM dengan konsentrasi 76-88% dengan strategi pengendalian morfologi BHJ-nya menggunakan pemrosesan dengan aditif pelarut dan sebagainya. Yang berikut kontrol morfologi dengan aditif pelarut. Secara umum ada dua pedoman utama dalam memilih pelarut host dan aditif. Yang pertama, pelarut host biasanya memiliki kelarutan yang tinggi baik untuk molekul donor dan akseptor elektron, sedangkan aditif pelarut memiliki kelarutan selektif ke salah satu komponen, biasanya akseptor. Yang kedua, aditif pelarut biasanya kurang mudah menguap dengan titik didih yang lebih tinggi daripada inang. Ini merupakan contoh dari aditif pelarut untuk kontrol morfologi BHJ. Di sini ada beberapa contoh, diantaranya 1,8 diiodo-oktana, 1,8 oktanediol, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah organisme molekuler. Kita lihat pada gambar 3, yaitu gambar A dan B merupakan ilustrasi kristalit muka dan ujung. Gambar C merupakan karakterisasi susunan molekul dalam BHJ film yang diproses tanpa aditif pelarut. Gambar D merupakan parameter struktural bidang P3HT garing PCBM BHJ dengan berbagai konsentrasi aditif. Gambar E merupakan plot sektor 2D PCBM BHI. Gambar F merupakan 20 pola Giwaks PTB7 garing PCBM BHI. Gambar G merupakan pola GAX 2D dari PIZT garing sub CBM BHJ. Berikut tabel yang kedua, yaitu tentang pengaruh aditif pelarut pada struktur nanokristal di berbagai sistem BHJ. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama, bahan BHJ. Pada bahan BHJ itu ada P3HT garing PC67BM dengan aditif oktanediol, kristalitas meningkat dan jarak antar lapisannya menurun. Yang kedua itu P3HT garing PC61BM, aditifnya kloronaphthalene dan kristalinitasnya meningkat dan jarak antar lapisannya kurang dan sebagainya. Yang berikut domain yang dipisahkan. Efek aditif pada skala panjang yang lebih besar, puluhan atau ratusan nanometer signifikan dan dianggap sebagai faktor utama yang meningkat PCA secara dramatis terkait dengan penggunaannya. Contohnya di sini merupakan contoh mempromosikan pemisahan fase dengan memproses dengan aditif pelarut. Gambar A pada bagian atas merupakan gambar TEM dari campuran PTB7 atau garing PC71BM BHJS.
Gambar B pada bagian bawah merupakan gambar AFM dan TEM dari jaringan PC-POTB yang terekspos dari PC-PD-TST garing PC71BM PHH, gambar fase PC-PO-TBT garing PC71BM BHI atau brustration kiri dari struktur nano bihierarkis PC-PD-TBT garing PC71BM BHIS profil GISAX kanan dari PC-PO-TBT garing PC71BM BHI diproses dengan jumlah yang berbeda dari aditif yang direproduksi. Yang berikut adalah campuran PC-PD-TBT garing PC17BM adalah sistem perwakilan tipe 1. Variasi morfologi dipengaruhi oleh aditif pelarut dipelajari oleh Lee et al. Gambar AFM dan TEM dilihat pada gambar 4A menunjukkan struktur nanohomogen dengan kontras lemah dari film PC-PD-TBT garing PC71BM yang diproses tanpa DIO, menunjukkan pencampuran yang kuat antara donor dan akseptor. Pada skala molekuler sebaliknya, pemrosesan dengan aditif DIO mempromosikan pemisahan fase yang mengungkapkan wilayah interkoneksi berukuran lebih besar dari komponen PC-PD-TBT dan PC71BM komponen. Yang berikut kita lihat gambar 5 merupakan contoh penekanan segresi fase skala besar dengan aditif pelarut layer scale. Gambar A merupakan TEM PTB7 garing PC71BM BHJS. Gambar B merupakan tampilan atas dan cross section TEM usia C PD-TBT garing PC71BM BHJS. Gambar C merupakan skema susik PTB7 garing PC71BM campuran dalam larutan dan keadaan film tipis. Gambar D merupakan pemetaan komposisi atas PTB7 garing PC71BM BHJS dan profesi. Gambar E merupakan skema bawah dari domain PC71BM warna merah terikat di urasi matriks PTB7 garing PC71BM warna biru. Dan yang terakhir gambar F adalah struktur nanohierarkis di PTB7 garing PC71BM BHJ. Yang berikut adalah analisis evolusi struktural campuran BHJ selama pengeringan pelarut dapat membantu untuk memahami peran penting aditif pelarut dalam menyetel wawasan struktur nano BHJ dapat dicapai dengan memanfaatkan teknik karakterisasi in situ yang kuat. Dalam karya yang dipresentasikan oleh Rogers et al., Flem PC-DTBT garing PC71BM BHJS dikarakterisasi secara in situ menggunakan GIWAX segera setelah dilapisi spin gambar seperti pada gambar 6A, di mana gambar 6A ini merupakan contoh karakterisasi in situ dari belokan BHJ selama pengeringan pelarut. Gambar A itu merupakan plot sektor 3 dimensi GIWAX dari PC-DTBT garing PC71BM BHJS. Gambar B itu merupakan profil GIWAX in situ dari PC-DTBT garing PC71BM BHJS. Gambar C dalam profil GIWAX dan GISAX itu dari polimer PDPP garing PC71BM BHJS dengan plot penelusuran yang ditunjukkan di bawah ini. Ilustrasi evolusi struktural 4 tahap menurut hasil GIWAX dan GISAX in situ ditunjukkan di sebelah kanan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari BHJ yaitu mengontrol morfologi BHJ sangat penting untuk mencapai PCA. Processing lapisan BHJ yang tinggi dengan aditif pelarut telah terbukti menjadi strategi yang efektif untuk mencapai morfologi BHJ yang hampir ideal yang berkorelasi dengan efisiensi tinggi. Dalam ulasan ini, kami memberikan gambaran tentang aditif pelarut pada penyetelan morfologi BHJ mulai dari
pemilihan molekul aditif, hingga variasi morfologi BHJ pada skala lokal dan global serta evaluasi selama pengeringan pelarut. Interaksi antara komponen BHJ, pelarut host, dan aditif sangat penting untuk mencapai domain yang dipisahkan fase yang tepat dengan disosiasi eksiton dan transportasi pembawa yang sangat efisien. Referensi yang diulas di sini adalah sumber penting untuk pemahaman mendalam tentang kontrol morfologi BHJ dengan aditif pelarut dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk panduan rasional untuk pemrosesan dan desain bahan. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.